Seperti yang judul yang kami pilih untuk kami sajikan menjadi tema perbincangan kami pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Apakah kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka ini merupakan jurus dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa menggait para pemilik suara yang merupakan kalangan kaum muda pada pemilu 2024 mendatang. Karena memang statistik menunjukkan banyak sekali pemilih nanti yang memang berusia muda. Apakah ini merupakan strategi yang tepat? Tapi tunggu dulu. Selain bicara mengenai strategi yang tepat, kita juga akan melihat daerah-daerah ataupun juga ceruk pemilih yang mungkin nanti bisa dikuasai oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Apakah kemudian ini bisa mengambil daerah potensinya yang biasanya dikuasai oleh PDIP? Nah, untuk itu kita akan membahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya dari Golkar akan memberikan pandangannya yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga nanti akan menyuarakan bagaimana pandangan dari PDI Perjuangan ada Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kapitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Bang Pangi Caniago, Bang Ipang kalau saya biasanya panggil juga akan memberikan pengamatannya mengenai bagaimana tadi rekomendasi, usulan, dan juga usungan yang disampaikan oleh Partai Golkar dalam Rapimnasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ipang. Putri, Bang Kapitra, Bang Doli. Selamat Baik, malam. tapi Bang Doli dulu deh. Ini kita ingin sekali dengar bagaimana kemudian begitu legowo tidak lagi mengusungkan Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto untuk bisa menjadi pasangan dari Pak Prabowo dan memberikan kesempatan kepada Mas Gibran. Bang Doli, apakah memang sadar bahwa kayaknya kita ajukan yang muda aja deh biar menang? Ya, tadi di dalam Rapimnas itu sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita cermati. Yang pertama adalah bahwa ini Rapimnas yang memang poin pertama yang paling penting itu adalah untuk merubah keputusan Rapimnas yang pertama. Yang pada saat itu kita mengusung ya, nama Pak Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden. Nah, kemudian berkembang kemarin pada saat kita membangun kerjasama politik, membangun koalisi Indonesia Maju, itu kan sudah jelas cawapresnya Pak Prabowo. Tapi dalam internal kami kan kami belum merubah itu. Nah, jadi sebetulnya tadi yang pertama sekali adalah memutuskan bahwa calon presiden secara resmi dan formal, walaupun melalui proses yang eksternal dari dalam Indonesia Maju, sudah sah sekarang namanya Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian yang kedua, tentu kan dalam waktu sekarang ini kan semuanya sedang fokus di dalam masa pendaftaran dari 19 kemarin sampai 25. Ya. Ya kalau sudah ada capresnya kan pasti harus bicara cawapresnya siapa. Nah, dengan segala pertimbangan dari tadi malam diskusi dengan DPD-DPD, kemudian dengan senior-senior di dewan-dewan gitu ya. Pada akhirnya untuk kepentingan yang lebih besar, termasuk dalamnya tentu kepentingan Golkar, kepentingan Koalisi Indonesia Maju, kami merekomendasikan, mendorong bahwa calon wakil presidennya Partai Golkar adalah wali kota Solo, Saudara Gibran. Nah, tinggal kan nanti seperti kesepakatan ya untuk penetapan calon wakil presidennya Koalisi Indonesia Maju itu kan harus dibicarakan secara musyawarah antar semua ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi Golkar sekarang sudah punya calon wakil presidennya. Salah satu pertimbangannya itu usia muda menggait para pemilih muda, ya, cukup yakin? Salah satunya kan kami kan selalu mempertimbangkan 3 hal ya di dalam penetapan capres dan cawapres itu. Yang pertama adalah apakah memang ini ya tentu demi kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa ada beberapa catatan tonggak sejarah yang saya kira sudah dicetuskan oleh pemerintahan 2 periode ini ya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, yang tentu kita harus lanjutkan. Nah, ini salah satu pertimbangan. Jadi hal-hal baik yang sudah dicanangkan selama 2 periode ini harus kita lanjutkan. Jadi itu salah satu kenapa kita harus memutuskan bahwa penetapan capres dan cawapres itu untuk mempertimbangkan kelanjutan dari apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah kita menginginkan adanya pasangan capres dan cawapres ini saling melengkapi. Ya, kita menginginkan ini duit tunggal yang kuat lah. Pak Jokowi punya kekuatan di sisi yang lain, tentu pasangannya harus juga mempunyai dari sisi yang lain. Ya. Nah, Pak Jokowi kan punya pengalaman yang cukup panjang, cukup jauh ya, tentu harus juga
baik kalau didampingi oleh anak muda gitu, yang kemudian memang sekarang masyarakat Indonesia ini kan mengalami bonus demografi ya. Tentu ceruk anak muda ini nggak bisa diabaikan. Baik, Penting potensinya besar ya Bang ya? Yang ketiga adalah tentu pertimbangan untuk menang. Oke. Yang dalam menghadapi kompetisi pemilu ini kan untuk apa bangun koalisi kerjasama kalau tidak untuk menang. Gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan itulah kira-kira sampai pada tadi di Rapimnas diputuskan seperti itu. Baik Bang Kapitra, semalam itu saya dengar juga bahwa Mas Gibran ditunjuk sebagai salah satu jurkam untuk tim pemenangan Pak Ganjar, Mahfud MD. Tapi kemudian pada hari ini diusung oleh partai lain, koalisi yang berbeda untuk menjadi pendamping dari bakal calon presiden mereka, Pak Prabowo Subianto. Reaksinya dari rekan-rekan di PDIP? Ya, semua orang punya hak plus kewajiban untuk menjaga dan membangun bangsa ini. Partisipasi masyarakat itu menjadi kekuatan besar Republik ini. Jadi semua orang berhak untuk ikut membangun apakah dalam konstelasi politik maupun dalam partisipasi politik. Itu pertama. Kedua, semangat itu harus dasar pada unity of state. Ya. Persatuan bangsa ini jauh lebih penting dari segala kekuasaan yang diperebutkan. Jangan sampai kekuasaan itu diperebutkan dan memecah belah bangsa ini. Karena pesta demokrasi harus everybody happy, semua orang harus happy. Bagi PDIP, yang ketiga adalah karena PDI sudah mendeklarasikan dan mendaftarkan capres dan wacapresnya, maka kami tidak mau kehilangan energi dalam memperdebatkan siapa pasangan calon kompetisi politik yang lain. Baik, tapi kalau jadi kan ini kader PDIP soalnya. Ya, itulah bukti bahwa PDIP partai yang mampu melahirkan kader-kader besar sehingga diminati oleh banyak partai politik. Bagi kami happy saja, enjoy life ya. Sehingga kita tidak mau kehabisan energi untuk berpikir pada hal-hal yang lain. Kami fokus untuk menangkan Ganjar dan Mahfud. Karena bagaimanapun ya setelah kita mendaftar kita berkewajiban ya untuk mensosialisasikan, untuk merkampanyekan dan memenangkan. Itulah tugas PDIP sekarang memenangkan Ganjar dan Mahfud. Kenapa harus kita ribut ya? Tapi kan ini kayak kata Abang tadi bahwa dibesarkan oleh PDIP, tapi kemudian dipinang ataupun dilirik, digiringnya oleh partai lain, gimana dong? Ya itu orang kan harus kembali pada hak konstitusinya, ya. Kalau konstitusi tidak melarangnya, ya tidak ada yang salah, ya. Soal internal regulasi partai, biarlah nanti partai Dewan Pimpinan Partai yang memutuskan, ya. Tetapi bagi saya melihat bahwa sudah ada capres dan cawapres dari PDIP, kami fokus ke situ. Yang kedua juga kan ini baru diusung oleh Golkar, belum dideklarasikan, belum didaftarkan. Tapi kuat Bang, ini kansnya kuat. Oh iya, itu kan semua masih prediksi. Bagi kami apapun lah itu ya, apapun lah seperti apapun bentuknya, karena kami sudah punya pasangan capres dan cawapres, kita fokus situ, kita sambil bergembira mengejar kemenangan. Nah, kami punya keyakinan itu easy going, yaitu rebut kemenangan. Baik, kalau tadi Bang Ipang mungkin juga bisa berikan pandangan, karena pemilih 2024 sebenarnya seberapa besar sih nanti pemilih para usia muda ini yang kemudian bisa mungkin dijadikan ataupun ditarik oleh Mas Gibran ini? Ya sebetulnya kalau kita capture baik survei kemarin, survei Surnas Voxpol, survei Pileg atau Pilkada itu memang ceruk segmennya itu sudah cukup besar, sudah hampir 50 lebih ya. Nah itu artinya itu Mbak Putri itu dewa elektoral. Jadi seolah-olah memang yang akan menentukan kepastian kemenangan itu gembok kuncinya ada di anak muda, pemilih muda. Dan kemudian pemilih muda juga tidak ingin hanya jadikan sebagai komoditas politik, hanya untuk mengambil suara saja. Tapi mereka keterlibatan di dalam politik praktis mereka juga ingin terlibat. Jadi tidak hanya seolah-olah hanya dimanfaatkan saja suaranya. Itu yang mereka nggak mau. Mereka juga ingin masuk ke ruang-ruang, pos-pos dan kepentingan penting. Nah, sebenarnya kalau konteks anak muda bagi saya Mbak Putri, saya nggak akan debatable soal anak muda. Itu keinginan saya juga. Tapi kalau konteksnya sekarang presidennya masih Pak Jokowi 14 Februari, itu problem. Karena ada dua potensi sekaligus. Pertama adalah potensi sentimen dinasti politik yang menurut saya ini tidak akan padam.
karena ada risiko yang kedua adalah abuse of power. Itu potensinya juga ada. Tergelincir pada konsep itu. Baik. Karena presidennya pada hari pemilihan itu masih dalam kendali penuh. Baik. Nah, ini yang kemudian menurut saya kalau misalnya diterapkan di 2029 fair. Karena lapangan datar. Tidak lapangan yang becek gitu. Artinya semua tidak ada suuzon. Partisan presiden yang partisan tidak memungkinkan, penyelenggara pemilu yang partisan juga tidak memungkinkan. Tapi yang kedua begini juga Mbak Putri. Mungkin saya tahan sampai di situ dulu Bang Ipang. Sampai poin pertama, poin kedua nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, termasuk juga kalau kita lihat 50% kalau kata Bang Ipang, suara para pemilih muda begitu menentukan dewa elektoral. Tapi kemudian terpecah terbagi daerah mana saja. Apakah kemudian daerah-daerah yang potensi nanti dimenangkan ataupun dikuasai oleh baik itu Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo dengan Mas Gibran-nya kalau memang jadi dipasangkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kami bawa Anda untuk bisa mendalami tema ini lebih dalam lagi di segmen ini yang kami tadi juga kembali saya akan sampaikan judul yang kami pilih, apakah kemudian jika memang betul Mas Gibran ini dipilih untuk bisa diperpasangan dengan Prabowo Subianto akan bisa menggait suara para pemilih muda yang sepertinya jadi primadona di pemilu 2024 mendatang. Nah, saya juga akan bacakan dan akan bandingkan berapa usia para bakal calon wakil presiden lainnya yang sudah dipinang oleh baik itu Pak Anies Baswedan ataupun juga Pak Ganjar Pranowo. Caimin atau Mohaimin Iskandar usianya 57 tahun, kelahiran 24 September tahun 1966, sementara Pak Mahfud MD ini usianya 66 tahun, 13 Mei kelahirannya 1957. Apakah kemudian dengan memiliki bakal calon wakil presiden yang berusia 36 tahun, ini bisa menjadi strategi yang mujarab? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi Bang Ipang tadi saya hentikan sampai poin pertama. Poin kedua silakan. Iya, sebetulnya kalau pemilih anak muda itu memang ada dua challenge, bisa positif ya bahwa mereka akan tegak lurus dengan karakter anak mudanya. Mereka akan tidak split. Tapi kita tidak bisa juga mensimplifikasi bahwa anak muda itu akan cenderung memilih anak muda juga. Karena kompetensi misalnya ada pemilih yang psikologis, ada pemilih yang rasional, ada yang sosiologis. Nah, kalau pemilihnya rasional tentu akan melihat wawasannya, kompetensi, kapasitas, jam terbangnya, pengalamannya di dalam pemerintahan. Itu akan mereka lihat. Tapi kalau melihat faktor ganteng kayak Bang Fakapitra adalah pemilih yang psikologis karena good lookingnya. Tapi ada juga karena kesamaan agama yang dianut, suku yang sama, asal yang sama. Jadi artinya ada kecenderungan anak muda akan memilih pemilih muda, itu belum tentu automatically diikuti oleh generasi muda kalau mereka kering, tidak punya narasi, tidak punya gagasan, tidak punya sentimen, tidak punya isu tentang harapan yang dibangun. Jadi tidak automatically bahwa pemilih muda itu akan representasi, akan dipilih oleh anak muda, menurut saya nggak ada jaminan. Tetapi salah satu keberhasilan hari ini misalnya menempatkan anak muda di dalam kontestasi elektoral, itu kan sesuatu kemajuan yang penting kita apresiasi. Supaya apalagi yang dibilang Pak Prabowo, kalau saya jadi presiden, ya wakil presidennya itu ya energik, itu kan bagus. Representasi, makan Pak Prabowo bilang hanya dua urusan yang akan diurus. Pertama adalah pertahanan keamanan, yang kedua adalah politik luar negeri. So force-nya di situ. Nah, mungkin dengan wakil presiden Gibran bisa mengurus banyak hal. Dan itu butuh effort yang besar, apalagi mengunjungi, mengelilingi Indonesia yang begitu luas. Dan mendatangi begitu banyak provinsi. Dan itu kan butuh effort tenaga yang anak muda dibutuhkan, itu positifnya. Nah, jadi perlu hati-hati juga bahwa kalau misalnya Gibran hari ini lahir hanya karena Jokowi efek atau endorse-nya Pak Jokowi yang diharapkan oleh Pak Prabowo, atau lebih besar Gibran efek atau Jokowi efeknya. Nah, kalau misalnya atau terutama kepada Golkar juga, kalau misalnya efeknya Prabowo maksudnya Gibran efek lebih besar daripada Golkar efek, maka Golkar juga akan ikut mendapatkan kotel efeknya. Tapi ternyata kalau Gibran efek itu juga tidak signifikan, tidak besar, belum tentu juga Golkar akan mendapatkan keuntungan ini gitu. Nah, itu yang kemudian hari ini saya merasa, dugaan saya yang saya cermati, analisa, Gibran dijadikan sebagai cawapres itu hanya baru faktor Jokowinya. Karena endorse Pak Jokowinya, pengaruh Pak Jokowinya, tapi belum kepada kompetensi kapasitas yang dimiliki oleh Gibran. Nah, soal ini mungkin langsung saja dijawab oleh Bang Doli. Betulkah seperti itu, Bang? Karena memang faktor dari Jokowi, endorse dari Pak Jokowinya. Enggak, seperti yang saya katakan tadi kan banyak variabel ya. Mungkin iya benar salah satunya tadi soal
seperti yang disampaikan dalam Rapimnas itu karena pertimbangan anak muda, ya. Kita ingin pasangan kita ini saling melengkapi, yang satu sudah pengalaman cukup panjang senior, ya tentu dibutuhkan juga energi anak muda. Apalagi tadi kan saya katakan dan sudah ditegaskan bahwa ceruk anak muda ini sekarang mungkin hampir sekitar 60% gitu. Nah, tetapi juga kita tidak bisa juga menafikan bahwa ada pertimbangan Pak Jokowi efek. Seperti yang juga tadi yang pertama saya katakan, ini kan Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Yang tentu kita juga punya kepentingan apa prestasi, apa tonggak sejarah, dasar-dasar yang sudah dibangun yang positif ini kan harus kita lanjutkan. Dan Golkar kan selama ini terdepan, ya. Kita punya 2 Menko di situ. Apalagi kalau soal pembangunan ekonomi kan kita bisa mengatakan ada sumbangsi kontribusi peran-peran tokoh-tokoh pimpinan Partai Golkar terhadap perjalanan bangsa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, ini harus kita lanjutkan kan. Jadi itu salah satu juga yang nanti kalau ditanya apakah ada diharapkan Jokowi efek, ya iya, karena kita bagian dari koalisi pemerintah Pak Jokowi. Baik, Bang Doli, sebenarnya sejauh ini perbincangannya, dialognya yang dibangun dengan Mas Gibran itu seperti apa? Sehingga kemudian Mas Gibran sampai ke Jakarta, sampai datang ke Rapimnas. Nah, saya kira kalau Saudara Gibran datang ke Jakarta itu kan dari tadi malam, ya. Yang saya dengar malah pertama kali yang ditemui adalah pimpinan-pimpinan di PDIP. Karena betul tadi yang disampaikan oleh Bang Kapitra, ya sampai sejauh ini kan belum ada pernyataan resmi bahwa Saudara Gibran ini bukan kader PDIP, ya kan. Nah, terus juga sebelum datang ke Golkar, kami dapat informasi beliau juga bersilaturahim dengan pimpinan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, tadi juga datang cuman menerima saja, ya. Cuman menerima hasil keputusan Rapimnas itu, terus kemudian ada acara yang lain. Nah, jadi sebenarnya tinggal sepenuhnya kembali kepada Saudara Gibrannya, terus kemudian nanti mungkin bicara di keluarga, gitu ya. Yang jelas Golkar sekarang sudah mengusung nama Saudara Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, nanti tinggal tergantung Pak Prabowo dan juga semua ketua-ketua partai yang mungkin segera akan melakukan rapat mengambil keputusan secara musyawarah seperti yang disepakati di dalam Koalisi Indonesia Maju itu. Baik, tapi sebelum mengumumkan, pernah nggak ada hubungan atau ada komunikasi kulo nuwun seenggaknya dengan Pak Jokowinya ataupun juga dengan Bu Mega, Bang Doli? Pak Ketua Umum kan gini, kita juga sudah memberikan mandat penuh, ya. Baik itu mulai dari putusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas itu memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto untuk mengambil langkah-langkah, kemudian mengatur strategi, termasuk membangun komunikasi politik dengan siapa saja, dan sampai pada keputusan akhir. Nah, jadi tentu apa yang tadi disampaikan atau yang dibahas di dalam Rapimnas itu sudah dilalui oleh Pak Erlangga Hartarto berkomunikasi dengan tentu Saudara Gibran, ya, seperti kami dan kemarin sudah disampaikan juga kan di dalam acara ulang tahun kemarin Pak Erlangga juga sudah komunikasi sama Saudara Gibran, dan kalau sama Pak Jokowi ya mungkin hampir tiap hari kita ngurusin negara sama-sama kan, kira-kira gitu. Baik, nah Bang Kapitra, sudah kepikiran belum PDIP ini jika kemudian ternyata ini betul-betul diduetkan dengan Pak Prabowo, betul-betul ditarik, ini kan bisa menggerus suara yang bisa menjadi lumbung dari PDIP. Jawa Tengah ini paling nggak agak-agak digoyang dengan Koalisi Indonesia Maju ataupun Pak Prabowo nih, kalau memang jadi dipasangkan. Ya, kita optimis saja karena PDIP ini kan partai pertarung dan sudah mengalami pasang surut politik Indonesia. Sudah masuk pada tsunami, turbulen politik dan sebagainya. Dan kami muncul bukan sebagai pecundang, tapi sebagai orang yang menang, partai yang menang. Jadi bagi PDIP fokus ke depan dan buktikan bahwa kita adalah partai pemenang. Dan kami akan buktikan nanti bahwa partai
yang diusung partai PDIP yang mengusung Ganjar dan Mahfud itu insya Allah akan memenangkan pertarungan ini. Yang kedua yang paling penting adalah vote populi vote Dei, ya. Suara rakyat itu suara Tuhan. Siapapun calonnya, yang akan menentukan itu kan masyarakat, pas segmennya itu kan masyarakat. Jadi di masyarakat itu semua bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana kami fokus ya merebut ya suara dan hati masyarakat sehingga diberikan suara. Itu yang paling penting bagi PDIP. Caranya gimana Bang Kapitra? Karena kalau di lumbung daerah tempatnya PDIP ini kan sangat kemudian banyak yang kemudian menggembangi Pak Jokowi, keluarganya, otomatis bisa kesedot di suaranya untuk Mas Gibran kalau Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo. Ada mapping politik itu tidak di atas kertas kalkulatif matematis ya. Tapi realitasnya adalah bahwa banyak faktor yang bisa justru dari kantong-kantong lain pindah ke PDIP, pindah ke Ganjar dan Mahfud. Ada salah satu faktor figur itu juga akan menambah elektoral. Jadi PDIP juga sudah memiliki kantong sendiri, pasar sendiri. Ingat PDIP itu partai ideologi. Ya, jadi jelas orang-orang yang ada di dalam itu orang-orang yang punya idealisme yang kuat. Sehingga sulit untuk berpindah pemilihnya ke lain hati. Tapi partai-partai yang lain kan juga, kantong-kantong lain juga tidak statis. Ya. Mereka juga bisa juga masuk ke PDIP. Apalagi kita lihat pasangan Ganjar dan Mahfud ini luar biasa apresiasi masyarakat. Animo masyarakat untuk berpartisipasi jadi tinggi. Jadi saya juga banyak menerima WA, chat dan sebagainya bahwa mereka siap untuk memenangkan ini. Kami tuh harus fokus ke sini. Kita ngapain memperdebatkan sesuatu yang bukan lagi bidang kita, bukan lagi domainnya. Domainnya sekarang kita sudah mendaftar, capres kita sudah ada, wapres kita sudah ada. Sekarang memenangkannya itu lebih menghemat energi daripada memperdebatkan ya lalu mengumbar emosi, amarah dan stigma-stigma yang justru memecahkan satu rahim yang selama ini sudah terbangun sangat apik. Jangan gara-gara kekuasaan putusnya hubungan silaturahim. Silaturahim itu modal utama kebangsaan ini. Yang tertuang dalam Pancasila itu persatuan itu jauh lebih penting daripada kekuasaan yang akan diperebutkan. Baik, Bang Ipang, kalau kita lihat apakah kemudian keyakinannya, kepedeannya Bang Kapitra ini nanti terwujud. Kantong-kantongnya bisa digoyang dengan Pak Prabowo. Tapi nanti mungkin Bang Ipang ya, setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembalikan perbincangan, Bang Ipang bicara soal tadi, masalah wilayah yang selama ini dikuasai oleh PDIP, Pak Ganjar juga suaranya cukup paten di sana. Sekarang kemudian sekali lagi kalau andai kata kemudian Mas Gibran berpasangan dengan Prabowo, bisa goyang tuh daerah tuh, Jawa Tengah terutama tuh. Ya, saya merasa ada dua kemungkinan memang akan terjadi tidak solid kayak PDIP atau split, akan ada sebagian, maksudnya Gibran akan jadi lintas Jawa kan, jadi bisa ngambil Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi endorse Pak Jokowi masih 35%, katanya itu akan mengikuti pilihan Pak Jokowi, maka ada kemungkinan pemilih di Jawa Tengah itu akan terbelah, itu mazhab pertama. Jangan lupa, ini lanjut nih, Ada mazhab kedua, kalau misalnya katanya, saya uji kemarin Jawa Tengah itu partai ID-nya jangan lupa, itu paling tinggi di Indonesia. Itu angkanya 13% loh. Hanya 9 sampai 16%, tapi ini 13% itu, tapi ini menjadi penting bahwa orang di Jawa Tengah itu bukan karena memilih figurnya, tapi memilih partai pengusungnya. Padahal kalau hasil simulasi nasional kita, hasil survei Voxpol justru, itu orang memilih karena figur center of kandidat itu 35%. Memilih karena partai pengusung hanya 5%. Memilih karena dia ketua umum partai hanya 28%. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah, dulu Ganjar bukan siapa-siapa. Elektabilitasnya juga 0, tapi yang diusung oleh PDIP, orang di sana adalah pemilih ideologis. Dia memilih Ganjar bukan karena Ganjarnya, tapi karena partai pengusungnya. Ini sama persis seperti Amerika. Amerika Serikat, orang memilih presiden Trump, itu bukan melihat Trumpnya. Trump dia tahu dia lemah, tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, banyak masalah, dia ngerti. Tapi begitu Republik yang mengusung, ini adalah cita-citanya, ideologinya. Jadi dia menjatuhkan pilihan politiknya bukan karena Trump.
karena republiknya. Nah, di Jawa Tengah menurut saya itu faktor itu masih ada. Jadi jangan senang dulu bahwa akan terbelah, iya, tapi partai ID-nya masih sangat kokoh untuk itu menurut saya gitu. Karena tidak pernah ada sejarah PDIP itu kalah di Jawa Tengah. Siapapun calon gubernurnya. Itu Baik. fakta. Walaupun kemudian ada sosok figur seorang Jokowi begitu. Nah, ini yang akan menjadi challenge, tantangan. Apakah betul nanti faktor Jokowi itu yang 35% itu endorse-nya berpengaruh terhadap preferensi pilihan, itu akan automatically akan bisa mengubah keadaan untuk Pak Prabowo sama Gibran. Nah, yang kedua begini Mbak Putri, ada tren perubahan hari ini perilaku pemilih kita, voting behavior. Hannah Arendt menyatakan kan begini, kalau pemilih kita, orang menjatuhkan cawapres itu kan karena ada elektabilitasnya. Sekarang ternyata elektabilitasnya Erick Thohir nggak kepake itu, Sandi nggak kepake, Ridwan Kamil nggak kepake, Khofifah nggak kepake, AHY nggak kepake itu, kebuang semua. Nah, yang kedua adalah isi tas. Dan ternyata nggak ada yang bohir hari ini. Ada Sandi, ada Erick nggak kepake. Ada kemudian yang disebut dengan Jawa luar Jawa. Itu nggak relevan juga hari ini, sudah dianggap tidak masuk lagi. Nah, ternyata ada 3 efek baru hari ini. Faktor Jokowinya, itu endorse-nya tadi. Yang kedua adalah faktor NU-nya, ada kekuatan irisan NU-nya, itu dipertimbangkan oleh Caimin. Kemudian ada Mahfud MD untuk dikuncian di Jawa Timur. Karena maintenance kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa kampanye konvensional. Tapi harus ada caranya, kuncian di ulama. Yang ketiga adalah itu faktor anak mudanya. Nah, menurut saya di irisannya Pak Prabowo hari ini, dia mengambil Gibran itu hanya 2 faktor. Yaitu faktor Jokowinya, supaya tidak ada lagi 2 kaki, supaya memang posisi Pak Jokowi ada pada, beliau level confidence-nya naik kalau ada sama Pak Jokowi. Karena beliau salah satu calon presiden yang jujur mengatakan, saya adalah kita nggak perlu malu-malu, kita adalah pengusung Pak Jokowi, kita pendukung Pak Jokowi. Kita akan mendukung legasi Pak Jokowi 100%. Nah, faktor Jokowi itu menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah faktor anak muda. Karena Gen Z milenial tadi yang angkanya menjadi tidak bisa dibendung lagi. Nah, mungkin 2 ini menjadi faktor untuk memutuskan Gibran. Nah, kalau faktor-faktor lain menurut saya, partai koalisi, ini sesuai dengan prediksi saya awal Mbak Putri. Hampir tidak akan pernah ada kendala. Kalau kemudian dibuka kuncinya. Nah, buktinya partai koalisi hari ini di Indonesia Maju, satu suara, satu sikap, dan hampir tidak ada lagi kesulitan bagi Gibran untuk mendapatkan dukungan. Nah, tapi satu lagi yang ketiga, menurut saya perlu juga kita jaga bagaimana partai itu ideologi. Partai itu punya kaderisasi. Tidak mudah kemudian jumping, pindah-pindah partai. Loyalitas itu penting. Bagaimana pendidikan politik itu penting sih menurut saya. Karena ideologi, platform, dan bagaimana orang untuk menjaga citra perjuangan itu penting juga. Jangan terkesan kita di dalam pemilu ini adalah transaksional pragmatis, mencari persamaan kepentingan kalau untung. Itu yang Abang lihat di pemilu saat ini? Sangat mudah ketika saya melihat Sandi datang dan pergi. Sangat mudah bagi saya melihat Gibran untuk datang dan pergi. Dan ini menurut saya di satu sisi agak sedih. Karena seperti tidak ada ideologi, seperti tidak ada prinsip, tidak ada roh perjuangan. Tetapi inilah fakta bahwa ternyata memang dalam kontestasi pemilu kita, bangunan koalisi, lem perekat koalisi cenderung kepada bukan bangunan ideologi, bukan platform programatis, tapi adalah transaksional pragmatis. Saya dapat apa, bagaimana, dan who gets what, where, and how. Itu faktanya. Tapi ya itulah kelasnya politisi di Indonesia, itulah kelasnya partai politik di Indonesia. Belum ideologis itu. Baik, Bang Doli, juga mungkin apa yang diharapkan dengan menarik ataupun juga mengusung Mas Gibran, pengaruhnya terhadap target suara yang akan nanti diprediksi ataupun juga ditargetkan oleh Golkar? Ya, 2 hal tadi. Sebenarnya kita berharap semakin kuat adanya dukungan dari Pak Jokowi ya. Kemudian yang kedua, ya ini pintu masuk kita untuk meyakinkan ceruk anak muda tadi ya, dengan kita mengusung anak muda yang di bawah 40 tahun, tentu berharap kita bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk bisa ikut terlibat secara aktif ya. Kalau selama ini mungkin hanya sekedar menjadi objek di dalam pemilu ya, ini sekarang mereka punya apa namanya ya, figur baru yang memang bisa mewakili mereka ya, sebagai anak-anak muda yang harus punya peran lebih di dalam politik dan di dalam berkontribusi pada bangsa dan negara. Sehingga cukup yakin target 20% kalau saya tidak salah di pemilu nanti ini. Oh ya, kan itu memang
kalau kita bicara tentang soal pemilu di Indonesia ini kan memang ada keunikan-keunikan ya. Nah salah satunya Pilpres kita digabungkan dengan Pileg ya. Nah walaupun sebetulnya kalau Pileg itu kan lebih kepada internal ya, perjuangan internal jaringan partai bersama caleg-caleg yang kita usung. Dan alhamdulillah kan selama ini memang Partai Golkar ya selalu menjadi setiap pemilu itu selalu menjadi pemenang pertama dan kedua terakhir tiga pemilu terakhir ini gitu. Nah tentu kami punya strategi sendiri soal itu ya. Nah jadi tadi sebetulnya dalam Rapimnas itu ada 3 keputusan. Yang pertama adalah soal kita sikap Golkar menghadapi Pilpres seperti yang tadi kita menegaskan bahwa kita punya calon presiden namanya Pak Prabowo Subianto dan kami mengusulkan saudara Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo yang nanti tentu pasti akan diperjuangkan oleh Pak Erlangga pada saat rapat bersama dengan ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Nah yang kedua kami menegaskan, kami kan prosesnya untuk Pileg ini cukup panjang sebenarnya, 2,5 tahun ya. Kita melakukan rekrutmen, dikumpulkan 200% dari jumlah kursi yang akan dipertarungkan, diseleksi menjadi 150, sampailah kemarin terdaftar DCS dan sekarang sudah mau menjelang penetapan DCT. Nah tentu konsolidasi ini kan dilakukan untuk bagaimana supaya Golkar itu juga bisa memenangkan pemilu legislatif selain pemilu presiden. Yeah. Walaupun memang dalam sistem politik yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan secara jauh gitu antara Pilpres sama Pileg gitu. Tapi saya kira masing-masing partai politik juga punya strategi sendiri. Okay. Baik Pilegnya maupun juga pengaruh Pileg terhadap Pilpres, pengaruh Pilpres dan Pileg. Nah yang ketiga kami juga sudah mulai bicara tentang soal persiapan pilkada. Karena tahun depan itu kan 3 sekaligus, Pilpres Pileg dalam 1 hari yang sama, tanggal 14 Februari dan kemudian beberapa bulan kemudian pilkada. Dan alhamdulillah Golkar selama ini punya pengalaman selalu menjadi pemenang dengan perolehan terbanyak menang di pilkada, terutama yang kemarin terakhir di 2020. Iya, Bang Kapitra, kita memang masih menunggu, masih berandai-andai begitu kan. Tapi kalau memang ternyata Mas Gibran ini diputuskan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, semua partai ini sepakat dalam Koalisi Indonesia Maju begitu dan akhirnya berpindah meninggalkan PDIP. Kalau menurut Bang Kapitra sendiri apa yang menjadi alasan dari Mas Gibran? Karena kan selama ini sepertinya dibesarkan oleh PDIP, diberikan tiket untuk menjadi wali kota juga dari PDIP begitu kan, tapi ternyata akhirnya menyeberang. Kebebasan manusia menentukan pilihan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, persamaan kedudukan. Dan kita sering melihat situasi seperti itu. Jadi tidak ada yang harus diperdebatkan apalagi dipermasalahkan. Kalau orang senang dengan PDIP, dia satu ideologi, satu persamaan pikir dan rasa bertahan di situ. Kalau ada kader yang melihat bahwa sudah rumah kebangsaan ini bagi mereka sudah terlalu sempit, lalu pindah ke partai lain, itu hak azazi dia. Jadi saya pikir tidak ada yang harus dipermasalahkan. Bagi PDIP yang selama ini setelah reformasi itu minimal 3 kali pemilu ini adalah pemenang Pileg ya, dan juga dua periode belakangan ini juga pemenang Pilpres yang pengalaman sudah mengajarkan pada PDIP bagaimana memenangkan sebuah pertarungan. Dan apalagi masalahnya adalah cuman merebut suara, karena suara PDIP sudah delokalisir ya, tinggal mencari tambahan yang ada. Jadi bagi kami easy going aja ya. Apakah analisanya akan tergerus lah, analisa begini, banyak juga analisa yang lain ya yang mungkin sebaliknya. Tapi untuk apa kita mempermasalahkan itu? Jangan membuang energi di jalan ya. Energi itu harus dikuatkan lalu dijadikan sebagai suatu big bang untuk memenangkan pesta demokrasi ini, untuk memberikan pencerahan ke masyarakat,
untuk memberikan pendidikan politik bahwa tujuan kompetitor ini adalah membangun bangsa. Semua orang punya hak untuk terlibat di dalamnya. Baik. Inilah yang kita serahkan ke masyarakat dan masyarakatlah yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Nah, untuk itu ya harus segera turun ke masyarakat seperti perintah Ibu Ketua Umum, sapa masyarakat, eat, sleep and dream with people, ya. Makan, tidur, bermimpi dengan masyarakat. Habis itu go to mountains, ya. Naik ke atas, lihat permasalahan masyarakat, lalu selesaikan. Saya pikir itulah menjadi tujuan hari ini, dan daripada kita menghabiskan energi memperdebatkan sesuatu, lebih baik fokus ya azas kepada azas tujuan yang jelas bahwa PDIP tujuannya memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang. Baik, singkat saja Bang Ipang, apa yang bisa kita tunggu dari pasangan ini kalau memang ini menjadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Kita mendorong ini cepat mendaftar, itu karena kita begitu happy ya. Karena ternyata dugaan selama ini akan ada penjagalan, akan tidak ada tarung yang bisa masuk mendapatkan tiket. Hari ini bisa mendapatkan 3 calon presiden, itu luar biasa. Sekarang tarung saja di dalam. Nah, kalau ada reaksi publik, ada sentimen, ada yang mendongkret, nah itulah yang harus diakali mengatasi masalah itu. Ketika risiko perjalanan sudah dianggap tarung bebas, siapkan lawan tanding yang sebanding. Sekarang kompetisi yang fair, yang equal, yang setara, yang pemilu kita harapkan nanti tidak partisan, penyelenggara pemilu juga begitu, aparatnya juga direct man and direct place sesuai dengan kerjanya. Nah, hari ini adalah hari kegembiraan. Jadi semakin asik aja, saya juga asik-asik aja. Yang nggak asik kalau kita punya satu calon presiden, itu repot. Atau 2, ini sesuai dengan mimpi saya Mbak. Minimal kita punya 3 calon presiden. Hari ini terbukti kalau memang ini kan tinggal pendaftaran saja, ya kan? Berarti ya ini sudah kita syukuri aja. Baik. Kita masih nunggu lama ya Bang ya, Bang Doli. Ini untuk sepakat partai-partai Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Mas Gibran masih akan. Mudah-mudahan bisa cepat, jadi tinggal menunggu waktu yang tepat dan momentum yang baik. Kalau kata Bang Ipang segera daftar deh soalnya ya, masyarakat juga menantikan. Tapi terima kasih Bang Doli, Bang Kapita terima kasih, Bang Ipang terima kasih sudah memberikan informasi mengenai tema kita pada malam hari ini. Nanti kami akan kembali lagi sajikan informasi menarik lainnya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.